Pitagoras dan segitiga. Ternyata banyak benda-benda di sekitar kita menggunakan konsep bangun datar segitiga. Atap rumah kalian itu menggunakan konsep segitiga. Bayangkan bagaimana jadinya jika turun hujan dan atap kalian tidak berbentuk segitiga. Kemudian layar yang digunakan perahu juga menggunakan konsep segitiga. Atau bahkan hanger atau gantungan baju yang ibu kalian gunakan menggunakan konsep segitiga. Bagaimana hubungan Pitagoras dan segitiga? Kemudian bagaimana penggunaan konsep Pitagoras untuk mengetahui jenis-jenis segitiga? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Nah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 8 yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, yang belum nonton video pertama tentang pembuktian teorema Pitagoras bisa ditonton dulu, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang jenis-jenis segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum makan buah, jangan lupa makan buah dulu agar imun kalian tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19, oke? Nah, ketika kelas 7 atau ketika kalian SD, kalian masih ingat jenis-jenis segitiga dilihat dari sudutnya. Ayo, ada berapa? Iya, ada 3 ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan segitiga siku-siku. Yang kedua ada yang disebut dengan segitiga lancip. Yang keempat ada yang disebut dengan segitiga tumpul. Nah, waktu kelas 7 atau waktu SD kalian bisa tahu segitiga siku-siku lancip atau tumpul cukup lihat sudutnya kan. Nah, kalau siku-siku kalau sudutnya 90 berarti dia nanti disebut dengan segitiga siku-siku. Atau ketika sudutnya kurang dari 90 derajat berarti nanti dia pasti segitiga lancip. Nah, atau misalkan salah satu sudutnya ada yang lebih dari 90 derajat. Nah, itu pasti disebut segitiga tumpul. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana cara kita mengetahui segitiga dia siku-siku lancip atau tumpul, tapi yang diketahui bukan sudutnya, justru yang diketahui sisinya. Nah, caranya kita bisa pakai dasar dari teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu dia hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Misalkan sisi A, B, dan sisi C. Nah, ada yang masih ingat gimana bunyi teorema Pitagoras? Iya, bunyi teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, sisi miring yang mana tadi? Iya, yang C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi kalau sisi-sisinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dia pasti segitiga siku-siku. Nah, atau nanti kalau di buku-buku sering ditulis seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sama saja dia sebenarnya ya, seperti persamaan yang bawah, hanya posisinya saja yang ditukar. Berarti kita dapat ya untuk segitiga siku-siku sudah. Nah, berikutnya segitiga lancip. Nah, kita perhatikan segitiga siku-sikunya. Agar segitiga siku-siku ini berubah jadi segitiga lancip, kira-kira gimana yuk? Wah Kak, ya C-nya saja Kak diperkecil. C-nya kan awalnya seperti ini, kemudian diperkecil jadi seperti ini. Nah, jadi segitiganya berubah ya, berubah segitiganya ya seperti ini dengan ini sisi yang C dan ini sisi sisanya A dan B. Nah, berarti C-nya itu dia makin kecil ya, makin pendek. Nah, berarti nanti persamaannya juga berubah, yang tadinya sama dengan berubah jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena C-nya itu lebih kecil, berarti A kuadrat B kuadrat lebih besar otomatis ya. Nah, berarti lebih besar C kuadrat. Jadi kita dapat ya untuk segitiga lancip itu nanti A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar C kuadrat.
Nah, sekarang untuk segitiga tumpul seperti apa yuk coba? Nah, sama ya, kalau tadi diperpendek, wah berarti ini C-nya diperpanjang saja Kak. C-nya awalnya segini, diperpanjang jadi segini. Nah, jadi deh nanti segitiga tumpulnya itu seperti ini. Dengan ini garis C, dan ini sisanya A dan B. Nah, karena tadi C-nya diperpanjang atau diperbesar, nah berarti nanti persamaannya juga berubah. Jadi gimana? Iya, A kuadrat ditambah B kuadrat, karena C-nya diperbesar berarti AB-nya lebih kecil otomatis ya, berarti kurang dari C kuadrat. Oke, nah jadi ini untuk segitiga tumpul ya. Jadi kita udah dapet ya cara mengetahui dia segitiga siku-siku lancip atau tumpul, tinggal menggunakan aturan seperti ini. Oke, nah agar kalian lebih paham, nanti kita lanjut deh ke pembahasan soal contohnya nomor pertama. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Nah, kira-kira kalau ada segitiga sisinya 17, 25, dan 38, nah kira-kira dia segitiga siku-siku lancip atau tumpul. Nah, tinggal kita lihat aturannya ya. Nah, dalam aturan ini yang harus kalian perhatikan C-nya ini. C-nya ini sebagai patokan. Nah, C itu dia sisi terpanjang. Oke, ingat ya selalu C-nya itu sisi terpanjang. Nah, 17, 25, dan 38 sisi terpanjangnya mana? Iya, 38 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan C-nya 38, berarti 38 kuadrat. Nah, kemudian A-nya dan B-nya apa? Iya, 17 dan 25 ya. Berarti tinggal kita tulis juga 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat titik-titik. Nah, ini si titik-titik dulu ya, karena kita belum tahu dia sama dengan atau kurang dari atau lebih dari. Oke. Nah, tinggal kita kerjakan deh ya. 17 kuadrat berapa yuk? 17 kali 17? Iya, 289 ditambah 25 kuadrat. Yuk, 25 kali 25? Iya, 625. Nah, 38 kuadrat berapa? Iya, 1444. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat deh. Tinggal kita jumlahkan ya. 289 ditambah 625. Ayo, berapa? Iya, betul, 914 ya. Nah, titik-titik 1444. Nah, 914 sama 1444 besaran mana yuk? Ya jelas lah Kak, besaran 1444, berarti lambangnya seperti ini ya. Nah, ini artinya 914 kurang dari 1444. Nah, tinggal kita lihat deh lambangnya, yang lambangnya kurang dari yang mana? Siku-siku lancip atau tumpul? Iya, wah Kak, segitiga tumpul Kak. Iya, betul, segitiga tumpul ya. Berarti kita dapat jawabannya ya. Jenis segitiga yang sisinya 17, 25, dan 38 itu dia pasti nanti ketika digambar jadi segitiga tumpul. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya agar kalian lebih paham lagi, kita lanjut deh ke contoh kedua. Nah, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 12 cm, 18 cm, dan 16 cm. Nah, kira-kira kalau ada segitiga yang sisinya 12, 18, dan 16, yaitu segitiga siku-siku lancip atau tumpul. Nah, sama ya seperti cara di nomor pertama ya, kita tentukan dulu sisi C-nya. C itu sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya mana? Iya, betul, 18. Berarti tinggal kita tulis ya, 18 kuadrat. Nah, kemudian A dan B-nya sisanya ya berapa berarti? Iya, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Titik-titik. Nah, tinggal kita kerjakan ya. 12 kuadrat berapa yuk? Iya, betul, 144 ditambah 16 kuadrat berapa? Iya, 256. Titik-titik 18 kuadrat berapa yuk? Iya, 324. Nah, tinggal kita tambah ya. 144 ditambah 256 berapa? Iya, 400 titik-titik 324. Nah, 400 dan 324 lebih besaran mana?
Iya, besaran 400 ya, berarti nanti lambangnya seperti ini. Artinya 400 lebih besar dari 324. Nah, kalau lebih besar, yang lambangnya lebih besar, dia berarti kira-kira segitiga siku-siku lancip atau tumpul? Iya, betul, segitiga lancip ya. Nah, berarti kita dapat ya untuk soal kedua, sisi panjang segitiga yang 12, 18, 16 dia pasti nanti ketika digambar jadi segitiga lancip. Oke, bisa ya? Paham? Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang Pitagoras, linknya ada di atas. Nah, untuk download LKPD, RPP dan bahan ajar bisa di deskripsi video. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.